kalau saya mendengar tentang exegete atau tentang Ordo Dominikan, terutama para romonya, itu yang saya kagumi sebenarnya adalah em, kepiawaian mereka untuk membahas kitab suci ya. Dan seringkali membuat kita itu melongo toh. Melongo, oh gitu toh caranya. Oh gitu toh. Apa namanya? Cara menafsirkannya sehingga bisa masuk akal ya. Eh, dan Romo-Romo Dominikan memang sangat piawai di sini, termasuk Romo Paroki di kampus saya juga itu Romo Dominikan sangat piawai sekali. Dan saya kira eh, semua, bukan semua, tapi semestinya itu semua ahli teologi ya, itu pertama-tama ya harus exegete ya. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Romo Dirga dalam naskahnya ini, dalam artikelnya. Eh, Thomas Aquinas itu pekerjaannya yang terutama adalah dosen kitab suci. Jadi situ ditulis Baccalaureus Biblicus di Universitas Paris. Dan karena eh, semua pengajaran itu berdasarkan kitab suci, jadi memang dia benar-benar exegete. Bahkan Romo Dirga itu menuliskan pada Konsile Trente pada abad 16, itu buku Summa Theologinya dipajang di depan altar. Sehingga setiap orang yang ikut konsili itu bisa melihat ya, melihat bahwa ini loh, yang kita mau itu adalah cara berpikir, cara berproses, cara menafsirkan kitab suci pada zamannya, sebagaimana Santo Thomas Aquinas sendiri sudah menunjukkan ya beberapa ratus tahun sebelumnya dengan buku Summa Theologinya. Nah, Romo Dirga ini memberikan beberapa contoh di mana tuh sebenarnya letak Thomas Aquinas itu sebagai exegete. Mungkin pertama ya, kalau tadi kita mendengar yang dibicarakan Romo Marwan tentang dua bapak kami, saya kira jelas di situ bahwa dia memang seorang exegete. Ya, dua bapak kami ini kan oleh Thomas Aquinas dibahas sedemikian rupa sehingga tadi ada berapa 7 poin ya Romo ya. 7 hal yang bisa di, ditimba dari doa Bapa kami, dan doa Bapa kami disebut sebagai doa yang paling sempurna. Nah, Thomas Aquinas ini ketika pertama kali mengajar di Universitas Paris, dia memberikan kuliah umum untuk semuanya, dan yang eh, dibawakan oleh Thomas Aquinas ini adalah Mazmur 103. Jadi di sini ditulis mana ya? Ditulis engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Nah, lalu berdasarkan teks ini, Thomas Aquinas memberikan semacam risalah atau semacam apa tafsiran. Dan tafsirannya itu demikian. Jadi gunung-gunung itu diibaratkan sebagai guru. Nah, ini nanti masuk lagi dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Sisilia tadi ya, tentang guru sebagai pengajar. Gunung-gunung itu mendapatkan hujan dari langit, dan hujan itu adalah ilmu pengetahuan dari Allah ya, wisdom dari Allah, kebijaksanaan dari Allah. Nah, gunung-gunung ini adalah pengajar, dan apa ya ciri-ciri pengajar ya seperti gunung itu. Jadi pertama tinggi menjulang ya, tinggi menjulang, memancar dan kokoh. Maksudnya itu tinggi menjulang menurut Thomas Aquinas adalah ya dia harus uh, memberikan apa namanya? Tinggi menjulang itu artinya bukan memberikan, tapi dia sebagai pengajar harus punya gairah untuk belajar terus karena dekat dengan langit, dekat dengan Tuhan, dekat dengan awan-awan, sehingga dia pertama kali yang mendapatkan kebijaksanaan itu. Memancar artinya dia harus memberikan itu kepada semuanya, semua orang, ya. Dan kokoh artinya adalah dia harus punya uh, apa iman yang kokoh, iman atau pengetahuan yang solid, sehingga bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik, ya. Dan menjadi pelindung, kalau nggak salah menjadi pelindung untuk murid-muridnya, untuk orang yang mengikutinya, seperti itu. Dan saya kira dengan dua hal ini, doa Bapa kami dan Mazmur, ya memang Thomas Aquinas diakui sebagai exegete ya karena di situ. Dan sebagai exegete dia bukan cuma sebagai praktisi untuk menafsir kitab suci, tapi juga memberikan semacam apa? Bukan aturan ya, semacam guidelines ya, tata cara atau metode
metode filosofis dari eksegese ini. Dia membaginya dalam dua hal. Yang pertama adalah membaca teks secara literal, dan yang kedua membaca teks sebagai seorang mistik atau spiritual. Nah, yang literal ini ya yang kita kenal sekarang sebagai eksegese, sebagai hermeneutics. Nah, itu adalah yang literal, artinya membaca realitas dari pilihan-pilihan kata yang dipakai oleh teks tersebut. Kalau secara mistik dan spiritual ya mencari pesan di balik teks itu. Apa toh teks itu? Menunjukkan apa teks itu? Nah, dari segi literal itu dia punya semacam apa ya? Etiket ya, semacam etiket. Gimana tuh kita beretiket untuk bereksegese? Dan dia bilang bahwa ya kalau karena teks itu bisa ditafsirkan, ya setiap orang bisa menafsirkan. Maka dia bilang, ya kita harus menghargai penafsir lain. Ya, nggak boleh bilang bahwa tafsiran saya yang paling benar, itu nggak boleh. Jadi harus ada etiket untuk menghargai yang lain, penafsir yang lain. Karena setiap penafsir punya pandangan sendiri, punya pengalaman sendiri, dan sebagainya. Lalu yang kedua, bahwa dia juga sebagai penafsir harus mencermati argumen tafsiran orang lain. Jadi nggak langsung mengatakan tafsiranmu salah, nggak seperti itu. Tapi mendengar, mencari argumennya apa, dasar pemikirannya apa, seperti itu. Sehingga lebih teliti. Nah, kalau yang pembacaan teks dalam konteks spiritual atau mistik, itu dia mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, sifat alegoris. Misalnya, Yesus anak Allah, itu sifat alegoris. Lalu yang kedua, sifat moral. Moral ini menunjukkan tindakan-tindakan ya, tindakan-tindakan karakter yang digambarkan oleh teks. Misalnya tindakan Kristus kepada sesamanya, apa aja, itu tindakan moral. Yang ketiga adalah sifat anagogis, artinya teks kitab suci itu sebagai seorang exeget dia mengatakan ya karena kitab suci ini memang ditulis oleh Allah sendiri, ya kitab suci ini secara anagogis menunjuk pada kehidupan surgawi. Maka penafsiran spiritual itu ya berfokus pada artinya Kristus dan akhirnya pada kehidupan surgawi yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Nah, selain tulisan-tulisan ini, dia juga bukan menafsirkan, tapi mengumpulkan tafsir-tafsir bapak-bapak gereja ya tentang teks kitab suci, juga tentang apa bukan tafsiran, tapi komentar atas kitab suci, bukan tafsirannya sendiri. Maka saya kira sebagai exeget ya kita bisa akui ya dia memang seorang exeget pertama-tama sehingga bisa menulis banyak hal. Dan exegese itu penting sekali terutama bagi romo-romo ya. Saya itu seringkali termasuk saya sendiri kalau memberikan khotbah itu ya. Pusingnya bukan main karena nggak tahu banyak ya. Saya tuh sering iri dengan orang-orang yang tahu banyak tentang kitab suci atau tentang apa namanya teks kitab suci. Apa tuh yang dimaksud seperti itu? Misalnya beberapa bulan lalu saya kan berada di Indonesia dan tinggal serumah dengan penulisnya nih, Romo Dirga ini. Setiap kali dia mimpin misa itu saya dibuat apa ya terkagum-kagum. Artinya gini, misalnya soal ini teks ini membahas demikian karena dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani itu ini. Saya pikir, edan nih bisa tahu seperti itu. Dan orang hanya bisa tahu seperti itu kalau dia punya pengetahuan tentang teks aslinya yang dalam bahasa Yunani dan punya pengetahuan tentang konteks dari teks aslinya dibuat. Nah, kalau orang yang nggak punya, nggak bisa. Misalnya kayak saya ya, wah, opo nih. Jadi artinya tafsirnya ya berdasarkan film atau berdasarkan pengalaman sendiri yang sebenarnya tidak membantu umat ya untuk mengerti kitab suci ya. Ya mohon maaf saya sebagai seorang romo ya bodoh juga nggak tahu banyak soal itu dan memang harus banyak belajar. Dan saya kira tulisan ini akhirnya adalah bahwa Thomas Aquinas sebagai exeget saya kira itu harusnya menjadi apa semacam bukan fokus ya, semacam orientasi ya untuk romo-romo yang atau seminaris yang mempersiapkan diri menjadi romo, bahwa
pengetahuan, tapi itu akhirnya penting sekali, terutama kalau bikin khotbah. Ya, terima kasih. Itu